Salam jumpa saudara, Sulawesi Utara hari ini kembali hadir di hadapan Anda. Dan kami ingin mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Mari jadikan momentum ini untuk mengenang jasa para pahlawan dan marilah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini bersama saya Cetiza Lumikewas. Dan saya Tabita Simorangkir. Beragam informasi teraktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Memperingati hari lahirnya Pancasila tahun 2023 ini, masyarakat diminta untuk selalu memahami nilai-nilai Pancasila. Dan juga memastikan internalisasi dari 5 butir Pancasila yang tetap terus berjalan. Seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila selalu ada dalam sanubari untuk selalu diamalkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan upaya bersama memajukan daerah Sulawesi Utara dan bangsa Indonesia. Dengan menghargai pendiri bangsa dan menghayati 5 butir Pancasila, masyarakat harus bisa memastikan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila tetap terus berjalan. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Andus Stefan Oekando pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di lapangan kantor gubernur. Selain itu juga Wakil Gubernur Sulut Dr. Andus Stefan Oekando mengatakan pengamalan Pancasila sebagai fondasi untuk menuju negara Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Poin tambahan dari tema yang diangkat dalam Harlah Pancasila tahun ini adalah penekanan kepada kita bahwa kita harus bisa bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Menekankan kepada kita bahwa dengan gotong royong kita dapat mengatasi permasalahan secara bersama-sama dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk seluruh dunia. Begitu besar yang dapat dikontribusikan jika kita secara utuh dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, melalui perayaan Hari Lahir Pancasila ini, marilah kita perkuat komitmen kita untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan landasan berbangsa, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita bekerja sama, kita bangkitkan kolaborasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera dan menjadi negara maju. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 yang mengusung tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Dr. Andus Stefan Oekando juga mengajak dalam berbangsa dan bernegara harus saling bekerja sama dan membangkitkan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju. Pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Keppel, pejabat eselon 2 dan segenap ASN THL Pemprov Sulut, beserta Ketua DPRD Provinsi Sulut Franciscus Andi Silangen. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun Indonesia yang lebih maju. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Hari lahir Pancasila ini merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Pancasila harus dijadikan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa yang menyatukan segala perbedaan dan keragaman yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun Indonesia yang lebih maju. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Utomo dan perannya dalam pergerakan nasional Indonesia berbagai cara memperingati Hari Lahir Pancasila dalam keputusan Presiden tentang Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai salah satu hari libur nasional. Karenanya masyarakat dapat mengisi tanggal merah tersebut dengan berbagai kegiatan positif.
Selain itu, cara lain yang juga bisa dilakukan adalah dengan melakukan wisata sejarah ke berbagai museum di Indonesia. Hal ini bertujuan sebagai edukasi untuk lebih mengenal cikal bakal lahirnya ideologi bangsa Indonesia, sehingga pemahaman anak bangsa akan Pancasila tidak bergeser seiring perubahan zaman. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Konsep 5 dasar negara ini diperkenalkan oleh pendiri bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai komponen bersatu padu menghadapi berbagai permasalahan dengan saling bergotong royong. Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni adalah momen untuk menghormati, mengenang sekaligus untuk menghargai perjuangan pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara. Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai komponen bersatu padu menghadapi berbagai permasalahan dengan saling bergotong royong. Dalam upacara Hari Lahir Pancasila, Komandan Korem 131 Santiago, Brigjen TNI Wakyono Esos MIP menyampaikan amanat Panglima TNI bahwasanya TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir negara kesatuan Indonesia harus tetap netral terutama di momen tahapan pemilu serentak, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan bergotong royong dengan unsur pemerintahan yang lain dalam memajukan bangsa. Nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan gotong royong yang dimiliki Pancasila menjadikan keberagaman di Nusantara dan dapat dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni diperingati oleh seluruh warga Indonesia sampai di seluruh pelosok tanah air, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Polda Sulawesi Utara memperingatinya secara sederhana serta dengan semangat kebinekaan. Memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2023, Polda Sulawesi Utara melaksanakan upacara di Markas Polda Sulut Jalan Bethesda Manado. Dalam upacara yang digelar, Kapolda Sulut Irjen Pol Setio Budianto menjadi inspektur upacara. Upacara ini diikuti juga oleh Wakapolda beserta para pejabat utama dan personel Polda Sulut. Saat istirahat pasukan, Kapolda membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam amanah ini ia mengatakan, kelahiran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara patut diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kapolda menambahkan bahwa tema peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini, gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Selain menghargai dan mengenang bakti para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia, Kapolda juga mengingatkan agar seluruh personel dapat meningkatkan prestasi kerja, terlebih menunjukkan semangat dalam melayani, serta melindungi rakyat yang ada di Sulawesi Utara dengan berlandaskan jiwa Pancasila. Rian Korengkeng, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Mengenakan pakaian adat Minahasa, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Minahasa Utara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Minahasa Utara dipimpin oleh Bupati Jono Ganda. Upacara ini juga diikuti ASN Pemkab Minahasa Utara yang mengenakan pakaian adat, TNI Polri serta instansi terkait lainnya. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe yang disampaikan Bupati Minahasa Utara Jono Ganda dalam upacara mengatakan semoga nilai-nilai Pancasila akan terus ada di dalam sanubari dan selamanya mampu diamalkan serta senantiasa membingkai langkah dalam upaya bersama memajukan Sulawesi Utara serta bangsa Indonesia. Ini adalah momentum di mana kita memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, di mana ini merupakan momen bersejarah. Bung Karno dengan tim BPUPKI-nya membentuk suatu tim yang menetapkan atau mencari formula dasar negara, dan ditetapkanlah pada tanggal 1 Juni ini sebagai hari lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting karena nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila itu adalah nilai-nilai yang diambil dari kearifan, keluhuran lokal
bangsa Indonesia sendiri. Tidak diadopsi dari luar, tetapi dari nilai-nilai yang ada dari bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, di momen hari lahirnya Pancasila ini, mari kita terus-menerus menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara dan terus-menerus menjadikan Pancasila ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bergotong royong. Seperti tadi yang disampaikan dalam sambutan Pak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe, yang saya bacakan tadi. John Neganda juga meminta momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 dapat membangun semangat gotong royong seluruh komponen masyarakat Minahasa Utara, juga merupakan semangat agar terus berkarya tanpa batas, apalagi di era kemajuan teknologi saat ini dapat membawa ke arah kemajuan bangsa dengan terus mempererat persatuan. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sejak dicetuskan gagasan Pancasila oleh Bung Karno tahun 1945 silam, Pancasila telah menjadi cita-cita luhur dan tujuan para pendiri bangsa kala itu, sekaligus satu-satunya asas dan dasar negara NKRI. Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai kehidupan yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, serta keadilan sosial. Di momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini, Wali Kota Kota Mobagu, Tatong Bara, mengajak masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang rukun sesuai tujuan berbangsa dan bernegara. Dan kepada masyarakat, mari kita dengan lahirnya Pancasila ini kita maknai kembali arti dari Pancasila itu sendiri, semua yang 5 dasar ini kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya jika kita memaknai, menghayati Pancasila ini dan kita implementasikan, insya Allah kehidupan berbangsa kita, kehidupan di dalam membangun daerah, insya Allah dapat kita capai dengan kerukunan yang baik dan mencapai apa yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara kita. Bila pengamalan Pancasila yang sudah menjadi jiwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad benar-benar dilaksanakan, niscaya tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan. Taufik Darondo, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Bitung dilakukan dengan upacara bendera. Masyarakat Kota Bitung diharapkan mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila. Upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung di lapangan kantor Wali Kota Bitung. Upacara berlangsung secara hikmat. Seluruh lapisan masyarakat Kota Bitung diharapkan menghargai jasa para bapak bangsa yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga harus mampu mengamalkan dalam kehidupan nyata. Dan menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia, sekaligus menghayati kembali kelima sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila perikemanusiaan, sila kebangsaan, sila demokrasi, dan sila keadilan sosial. Sebagai bentuk nyata, kita menghormati dan menghargai perjuangan para perumus Pancasila. Tentunya kita harus bisa memastikan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila berjalan terus-menerus. Begitu pula pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kuat dalam mengarahkan kita menuju kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta upacara hanya terdiri 7 peleton dari berbagai institusi, sedangkan para undangan diwajibkan menggunakan baju adat masing-masing daerah sebagai bentuk semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Selain itu, saudara, pegawai lapas bersama warga binaan lapas kelas 2B Tahuna menggelar upacara memperingati Hari Lahir Pancasila. Kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga binaan sehari-hari.
Dengan mengenakan pakaian adat khas masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, pegawai lapas bersama warga binaan melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Meski berjalan sederhana, namun para peserta kegiatan tampak khidmat mengikuti upacara. Kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan para narapidana, agar kedepannya dapat mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat nantinya selesai menjalankan masa hukuman. Dengan adanya memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan upacara sebagai komitmen kita semangat untuk membumikan, melaksanakan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara sehari-hari, khususnya pada seluruh pegawai lembaga pemasyarakatan, dan mengajak, membina narapidana agar patuh dan taat serta membiasakan diri untuk melaksanakan berkehidupan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian akan tentunya terwujud kesejahteraan rakyat, berbangsa dan negara Indonesia akan lebih maju. Berbagai program kewirausahaan dan pendidikan dijalankan pihak Lapas Tahuna dalam membina 127 orang warga binaan. Hal tersebut bertujuan agar warga binaan memiliki kemampuan sehingga tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan mampu menjalankan kehidupan sesuai nilai Pancasila, sehingga wilayah perbatasan Indonesia-Filipina menjadi daerah yang aman, tertib, dan sejahtera. Setiap tahunnya di tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yang merupakan landasan serta pedoman prinsip berkehidupan bagi masyarakat di negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, peringatan hari lahirnya Pancasila dilakukan hampir seluruh kalangan masyarakat, baik pemerintah daerah, instansi, maupun para pelajar di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hari lahir Pancasila ini diharapkan menjadi momen untuk menanamkan dasar pedoman hidup bagi para pemuda maupun kaum milenial, sehingga tidak menjadikan budaya asing sebagai sikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lahirnya Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita yang perlu kita pegang, dan Pancasila ini harus benar-benar utuh dan tertanam di dalam pemuda-pemudi di perbatasan ini, sehingga ideologi Pancasila ini benar-benar akan menjadi sebuah landasan di dalam berpikir, baik dalam bertindak, serta di dalam pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Sangat perlu bagaimana langkah-langkah pemerintah di dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada kaum milenial atau kaum muda di zaman saat ini. Ya, tentu program-program penataran tentang pengenalan Pancasila kepada para pemuda mulai dari anak sekolah, SD, SMP maupun SMA. Dan juga perlu ada sebuah upaya langkah seperti cinta tanah air atau cinta NKRI ini, karena ada Pancasila di dalam diri para pemuda-pemudi yang ada di perbatasan ini. Pemerintah daerah juga diminta aktif dalam mendidik para generasi muda agar memahami dan menjiwai nilai Pancasila dengan peningkatan program-program kepancasilaan bersama instansi terkait maupun pihak sekolah. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Hari lahir Pancasila tidak sekadar menjadi peringatan seremonial belaka yang berlalu begitu saja setiap tanggal 1 Juni, melainkan menjadi pedoman hidup yang memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam bingkai keberagaman sesama peserta didik di sekolah. Pancasila tidak sekedar dihafal melainkan dipahami, dihayati, dan diimplementasikan dalam kehidupan bersosial semua masyarakat. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, sejumlah kalangan masyarakat termasuk para peserta didik di sekolah diajak untuk kembali mengenang, menghormati sekaligus menghargai perjuangan para pahlawan bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia.
Para generasi penerus bangsa juga wajib berpartisipasi dalam peringatan hari lahir Pancasila dengan mengamalkan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi bagi kami sebagai seorang pelajar, kita harus saling menghargai antar sesama dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Kami sebagai pelajar memaknai Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan kami. Juga di sekolah kami menerapkan P5, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. Baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun kita berada, kita harus tetap menggunakan Pancasila sebagai dasar kehidupan kita. Di mana Pancasila itu sebagai tolak pegangan hidup dalam berkehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia itu, yang pertama itu orang mendasarkan kepada Pancasila. Ini mana yang pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana orang itu sebagai warga negara Indonesia beragam agama yang harus saling berkolaborasi dan juga mematukan bahwa Tuhanlah yang pertama. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana orang harus menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan yang lainnya. Sementara itu, para penerus bangsa diingatkan untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah yang mengandung ciri utama yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Martin Tan, TVRI Sulut melaporkan. Pengajuan perbaikan administrasi Bacalek dilaksanakan mulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023. KPU Kota Manado menghimbau setiap partai politik segera memperbaiki berkas yang dikembalikan hingga tenggat waktu yang ditetapkan. Tahapan verifikasi administrasi Bacalek saat ini masih dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Manado. Verifikasi administrasi dilakukan mulai tanggal 15 Mei hingga 23 Juni mendatang. Namun dari hasil sementara verifikasi administrasi Bacalek, didapati sejumlah ketidakcocokan data yakni identitas nama Bacalek yang tidak sinkron di aplikasi Silon dan KTP elektronik maupun ijazah yang belum dilegalisir. Komisioner KPU Kota Manado, Muhammad Syarul mengatakan, parpol diminta segera memperbaiki berkas administrasi yang dikembalikan mulai tanggal 26 Juni hingga 9 Juli mendatang. Dalam proses perbaikan ini nanti semua lewat aplikasi Silon. Cuma kalau seandainya ada berkas syarat calon yang kami temui keraguannya, kemungkinan di saat terkait dengan ijazah atau mungkin surat kesehatan yang ada keraguan, kami harus meminta klarifikasi dan prosesnya di verifikasi administrasi ini. Terkait dengan perbaikan yang dilakukan, nanti di tanggal 23 Juni itu aplikasi Silon sudah bisa juga terbaca oleh teman-teman partai politik dan bisa mengetahui mana saja yang akan diperbaiki. Dalam proses verifikasi administrasi ini kan di tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli teman-teman partai politik sudah bisa melakukan pengajuan perbaikan. Dalam proses pengajuan perbaikan kami rasa dan berharap sudah bisa lebih baik lagi dari sebelumnya karena memang di awal pengajuan ini kami merasa sedikit kesulitan. Kami berharap juga teman-teman partai politik jika ada masalah dalam proses perbaikannya nanti di aplikasi Silon dan lainnya, kami bisa datang langsung kepada KPU Kota Manado. Helpdesk kami tetap masih buka biar juga kami bisa membantu persoalan-persoalan apa yang terjadi di saat pengajuan perbaikan sudah tidak ada masalah sama sekali. Muhammad Syarul menambahkan setiap partai politik yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Manado diminta teliti terhadap administrasi. Hal ini penting untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan bacalek pada pemilu di tahun 2024. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa mulai verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif Kabupaten Minahasa. Jelang pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa lakukan verifikasi pemeriksaan kelengkapan administrasi dari seluruh bakal calon legislatif yang telah didaftarkan oleh 15 partai politik yang ada di Kabupaten Minahasa. Kristoforus Ngantung, Komisioner KPU Minahasa mengatakan, pelaksanaan proses verifikasi administrasi ini sendiri berlangsung sejak 15 Mei 2023 dan akan berakhir pada 23 Juni 2023. Setelah tahapan ini selesai, KPU akan menyampaikan status kebenaran atau keabsahan berbagai dokumen persyaratan bacalek kepada masing-masing parpol peserta pemilu tahun 2024. Saat ini KPU Kabupaten Minahasa tengah melangsungkan satu tahapan yang krusial, satu tahapan penting yang menjadi kelanjutan dari
tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Minahasa dalam hal ini. Dan untuk saat ini verifikator yang berisi staf dari KPU Kabupaten Minahasa tengah menyelesaikan satu tahapan juga yang subtahapan yang penting, yakni verifikasi administrasi. Ini adalah kelanjutan dari pengajuan daftar bakal calon anggota DPR. Semua dokumen-dokumen yang masuk terlebih di Silon itu sementara dilakukan verifikasi administrasi oleh para verifikator. Ini akan berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 23 Juni. Ngantung menambahkan untuk KPU Minahasa melakukan verifikasi administrasi terhadap 428 bakal calon legislatif yang telah didaftarkan oleh partai politik di KPU Kabupaten Minahasa. Kelly Korengkeng, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, berbagai pembekalan diberikan kepada calon jamaah haji asal Kota Bitung. Para jamaah calon haji diminta menjaga kesehatan hingga saat keberangkatan. Manasik haji ini diikuti oleh lebih 100 orang calon jamaah haji Kota Bitung. Pembekalan ini berlangsung di halaman Madrasah Sanawiyah negeri setempat. Para jamaah calon haji diminta menjaga kesehatan hingga keberangkatan. Pasalnya, tim kesehatan akan memulangkan ke daerah asal jika tidak lolos pemeriksaan kesehatan di embarkasi Balikpapan. Di embarkasi itu Bapak dan Ibu akan diperiksa kesehatan. Laik atau tidak laik untuk diterbangkan ke Jeddah. Ya, jadi bukan selesai di sini pemeriksaan kesehatannya. Makanya kami dari kesehatan selalu menghimbau jaga kesehatan. Kalau yang punya obat kronis tetap diminum rutin dan wajib. Apabila kemarin mungkin pada hasil pemeriksaan ada HB-nya kurang, ya dikontrol kembali 1 minggu sebelum keberangkatan. Karena kalau HB di bawah 10, mohon maaf, di embarkasi itu pasti ditahan, tidak diberangkatkan. Apabila ada kloter selanjutnya yang akan berangkat, jika memungkinkan kesehatannya akan ditanazulkan bersama kloter berikut. Jamaah calon haji asal Kota Bitung akan berangkat dari Kota Bitung pada 15 Juni, tergabung dalam kelompok terbang 18 embarkasi Balikpapan. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara meluncurkan aplikasi ESPN pertama kali di jajaran Sekolah Kepolisian Negara Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu metode transparansi dalam hal pendidikan bagi Bintara Polri. Aplikasi ini merupakan inovasi terbaru Polda Sulut untuk mempermudah orang tua mengetahui perkembangan anaknya selama pendidikan di SPN Polda, baik dari segi pemberian nilai, proses pengasuhan hingga mengantarkan para siswa setara ideal sesuai amanat undang-undang. Usai peluncuran, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Budianto menjelaskan, launching ini sebagai hadiah menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat beberapa fitur yang bermanfaat dan bisa mengetahui aktivitas nilai dan kegiatan para siswa, sehingga orang tua bisa memahami dan mengetahui sudah sejauh mana hasil kegiatan pendidikan di SPN Polda Sulut. Aplikasi ini merupakan salah satu cara, salah satu upaya untuk bisa komunikasi antara orang tua atau wali dengan pihak SPN, kemudian juga dengan Sertik. Ya, banyak hal di dalamnya, ada beberapa fitur yang bermanfaat, yang bisa mengetahui aktivitas, nilai, kemudian kegiatan semuanya yang dilakukan oleh para siswa, sehingga orang tua bisa memahami, bisa mengetahui sudah sejauh mana daripada hasil kegiatan yang sampai dengan hari ini sudah 113 hari. Di ESPN itu ada 8 fitur di situ. Ada fitur konsultasi, kemudian ada fitur nilai siswa yang meliputi nilai mental, kemudian nilai JAS, dan nilai mental akademik. Kemudian ada perpustakaan online. Kemudian ada daftar fitur pengasuh. Kemudian ada fitur mata pelajaran, ada fitur kesehatan. Yang paling penting adalah kami buka ada di situ adalah orang tua siswa mampu melihat langsung perkembangan putra-putranya yang mengikuti pendidikan di SPN Polda Sulut.
Kapolda berharap adanya peluncuran aplikasi ini bisa dilaporkan ke Lemdiklat Polri dan Mabes Polri sehingga bisa dijadikan sebagai contoh yang baik untuk diterapkan di SPN lainnya di Indonesia. Rian Korengkeng, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Dukungan moral dan motivasi sangat diperlukan anak-anak panti asuhan dengan membangkitkan semangat mereka agar dapat menambah optimisme untuk meraih masa depan. Sebagai bentuk dukungan moral dan motivasi terhadap anak panti asuhan, Korem 131 Santiago mengunjungi Panti Asuhan Ar-Rahman Tuminting dan Panti Asuhan Bakti Mulia Winangun. Kegiatan yang merupakan rangkaian bakti sosial ini bertujuan membantu dan meringankan kebutuhan sehari-hari dari anak panti asuhan yang berada di wilayah lingkungan Korem 131 Santiago. Komandan Korem 131 Santiago, Brigjen TNI Wahyono, SOS MIP, menyampaikan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rasa kebersamaan yang selama ini telah terbentuk dengan kebersamaan. Diharapkan dapat mengatasi beban seberat apapun. Dari kegiatan serbuan itu ya salah satunya kita nanti mendatangi tidak satu dua banyak ini baru dua sasaran yang kita hari ini ya. Nanti besok atau lusa kita jadi sasaran lagi yang memberikan semacam bantuan mereka mudah-mudahan untuk membangkitkan semangat adik-adik tidak banyak tapi membantu mereka. Kemudian di samping itu ada kegiatan seperti rehab gereja dengan rehab masjid. Kemudian ada perbaikan rumah tidak layak huni ada di dua wilayah, Boti Manado dan Boti Minahasa. Walaupun tidak bersama keluarga, anak-anak panti asuhan diharapkan tidak pesimis dan berkecil hati karena mereka juga memiliki cita-cita yang sama dengan anak-anak yang lain yang dapat diwujudkan dengan terus belajar dan pantang menyerah. Tim Liputan TVRI melaporkan. Kepolisian daerah Sulawesi Utara akan melakukan tindakan tegas bagi debt collector nakal apabila melakukan perampasan kendaraan secara paksa kepada konsumen di jalan raya. Polda Sulut memberikan pernyataan ini disebabkan beberapa waktu lalu beredar sebuah video viral penarikan paksa kendaraan oleh sekelompok oknum debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan pembiayaan yang berlokasi di Kecamatan Wenang, Kota Manado. Kejadian yang terjadi di ruas jalan Kokateling sempat direkam oleh seorang anggota polisi yakni Bribda Gleofardo Octavianus, kemudian diintimidasi oleh seorang debt collector saat kebetulan melintas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, Kombes Pol Gani Siahaan ketika dikonfirmasi membenarkan terkait diamankannya seorang oknum debt collector. Sehingga Gani mengatakan bahwa apabila perampasan kendaraan tidak ada penetapan dari pengadilan, maka pihaknya akan memproses secara hukum. Ia pun menambahkan salah satu tersangka sempat melawan petugas dan berusaha mengambil handphone milik anggota polisi tersebut. Apabila debt collector melakukan perampasan yang tidak ada penetapan pengadilan, saya akan proses hukum. Sebagaimana dalam video yang viral, ada anggota yang merekam. Anggota pun diancam sama mereka. Dan mereka bertindak kasar. Melakukan perampasan, mencoba melakukan perampasan ke kendaraan korban. Kemudian dia berusaha untuk melawan petugas dengan apa yang dilakukan petugas itu adalah merekam. Dia ingin merampas handphonenya supaya perbuatan mereka tidak diketahui. Tersangka saat ini saya tahan dan tidak menutup kemungkinan saya kembangkan untuk tersangka lainnya. Untuk pasal Pak, pasal yang dikenakan ke mereka adalah pasal pengancaman, pemerasan dan melawan petugas. Ya. Ancaman hukuman itu sekitar berapa tahun? Itu 5 tahun ke atas. Ya. Kasus ini sementara dalam penyelidikan Polda Sulut dan oknum debt collector tersebut akan dikenakan pasal pengancaman pemerasan serta melawan petugas dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Rian Korengkeng, TVRI Sulut melaporkan. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan sektor strategis yang memiliki peran dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapat bersaing dengan UMKM yang lain, UMKM lokal Sulawesi Utara harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan konsep yang jelas.
Saat ini usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peningkatan pesat, baik dari segi jumlah dan pendapatan tertentu, terutama pasca pandemi. UMKM lokal Sulawesi Utara harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan konsep yang jelas agar dapat bersaing dengan UMKM daerah lain. Pelaku UMKM Sisko Kondoy menilai UMKM hasil karya anak lokal Sulawesi Utara harus dapat memberikan kualitas terbaik. Kalau ini kami produksi sendiri, jadi itu transparan adalah HPP produksinya adalah SDM kita sendiri. Jadi UMKM sendiri, sehingga yang kita tampilkan selain dari harga adalah value atau hasil karya anak lokal, begitu. Itu yang kita coba angkat di sini. Produk kayu, itu kan sumber daya alamnya dari sini. Kalau ada yang kelapa, ada yang kayu-kayu seperti mahoni, cempaka. Sebenarnya itu kalau kita olah, itu bisa jadi mebel. Limbahnya itu kan kayu-kayu kecil. Itu kita bisa bikin sebenarnya kerajinan-kerajinan yang seperti kita lihat tadi di dalam. Nah, itu yang kita coba buat jadi produk dan kita coba tawarkan. Kalau itu dibutuhkan, kita evaluasi untuk perbanyak dan kualitasnya diperbaiki. Kalau tidak dibutuhkan, kita coba lihat. Sekarang ini istilahnya pasar butuh apa. Selain meningkatkan kualitas, usaha mikro, kecil, dan menengah juga harus mengikuti perkembangan teknologi melalui platform belanja online. Diharapkan produk UMKM dapat dikenal lebih luas dan menjangkau pasar yang lebih besar. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Program homestay yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi program stimulan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Kini menjadi salah satu program guna menunjang pariwisata di Pulau Makalehi dan Pulau Biaro. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro memberikan program stimulan bagi masyarakat dalam bentuk subsidi bantuan swadaya pada masyarakat untuk memiliki rumah yang dapat dijadikan sebagai homestay atau rumah usaha agar menjadi tempat mata pencarian warga setempat. Rumah yang akan dibangun sebagai homestay yaitu rumah-rumah masyarakat yang kurang mampu atau tidak layak, sehingga akan dibangun oleh pemerintah setempat dan dapat dijadikan sebagai homestay bagi pengunjung yang datang berlibur di Pulau Makalehi dan Pulau Biaro. Khusus untuk program homestay itu adalah program stimulan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Subsidi bantuan swadaya. Jadi homestay itu adalah dibantu kepada masyarakat pemilik rumah, khususnya kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak. Jadi dengan bantuan ini, maka masyarakat bisa berswadaya, rumah mereka bisa difungsikan sebagai rumah usaha untuk dikomersilkan, ya, dikomersilkan sehingga mereka dapat ada pendapatan lewat rumah-rumah yang akan disewakan. Tadi sudah diusulkan oleh Ibu Bupati di Pulau Makalehi dan Pulau Biaro. Jadi mudah-mudahan ini dapat berjalan ya dalam rangka untuk menunjang pariwisata di sini, termasuk juga untuk pembangunan pulau terluar. Oke, thank you. Terima kasih. Dengan adanya homestay ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Nasional Sulawesi Utara, yakni tim tinju Sulut yang akan tampil di ajang Prapon nanti, akan meloloskan seluruh nomor yang dipertandingkan. Tim tinju Sulawesi Utara diyakini akan mampu meloloskan seluruh atlet yang akan tampil di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Demikian diungkapkan Ketua Pertindas Sulawesi Utara Dr. Franciscus Andi Silangen kepada tim Liputan TVRI. Selain itu juga melihat persiapan yang dilakukan oleh tim tinju Sulut, target di ajang nasional nanti bisa terwujud. Jadi persiapan kita memang sudah lebih awal dari daerah lain kalau kita bandingkan dengan provinsi yang ada di Indonesia. Ya kita sudah hampir 2 bulan ini tes dalam. Dan anak-anak saya lihat sangat-sangat bergairah. Dan apa yang diharapkan performance tadi lewat uji coba maksimal ya. Target untuk masing-masing kelas dengan berat yang ideal itu sudah tercapai. Nah di Prapon ini kan ini awal untuk nanti akan menentukan alokasi untuk PON. Sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan kuota ini lebih banyak. Makin banyak yang lolos ke PON, makin besar kemungkinan untuk dapat medali.
Saya kira ini tim yang ini cukup menjanjikan, target bisa melebihi dari PON Papua. Amin. Ya. Dr. Andi Silangin juga memberikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah terkait dengan program pembinaan bagi atlet di daerah untuk menjadikan Sulawesi Utara semakin hebat ke depan. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Pengurus Provinsi Persatuan Lawn Tenis Indonesia Sulawesi Utara akan memprogramkan kejuaraan bagi para atlet junior. Hal ini dilakukan sebagai program meregenerasikan petenis di daerah. Sebagai bentuk program dalam meregenerasikan atlet tenis di daerah, pengurus Provinsi Persatuan Lawn Tenis Indonesia Sulawesi Utara akan melakukan kejuaraan secara berkala di daerah bagi para atlet tenis junior yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sulut. Demikian diungkapkan Ketua Umum PLT Sulut Joseph Kopalit kepada Tim Liputan TVRI. Pengurus juga akan menjalankan programnya dalam bentuk arisan kejuaraan di seluruh kabupaten dan kota, sehingga kompetisi di daerah terus berkelanjutan. Ya, mereka tadi sudah menyampaikan ke saya bahwa mereka merindukan bahwa Sulawesi Utara ini banyak turnamen tenis junior. Karena mereka juga sudah memberikan statement bahwa mereka punya atlet-atlet junior yang sangat banyak, tapi kalau kita minim turnamen, apa yang sudah disampaikan Ketua Umum KONI Bapak Stephen Kano, kita memang kurang turnamen. Jadi saya sudah menyampaikan ke semua pengurus, kita sebagai pengurus Pemprov harus sama-sama bergandengan tangan dengan pengurus Pengcap yang ada, bahwa marilah kita bergandengan tangan untuk kita membuat suatu arisan bahwa turnamen junior ini akan kita laksanakan setiap kabupaten kota. Jadi saya sudah sampaikan kepada pengurus-pengurus Pengcap bahwa mari orang bergandengan tangan, asalkan orang punya visi dan misi yang sama untuk memajukan tenis di Sulawesi Utara. Joseph Kopalit juga berharap program ini akan mendapat dukungan dari seluruh stakeholder terkait, mengingat hal ini juga sudah mendapat dukungan dari pemerintah Sulawesi Utara demi raihan prestasi ke depan. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Pengurus Provinsi Persatuan Soft Tennis Indonesia Sulawesi Utara memberikan apresiasi terhadap 2 atlet asal Sulut yang turut serta dalam menyumbangkan medali bagi tim Indonesia di SEA Games Kamboja beberapa waktu lalu. Mario Alibasa dan Sharon Watupongo adalah 2 atlet soft tennis asal Sulawesi Utara yang tampil di ajang internasional SEA Games di Kamboja beberapa waktu lalu. 2 atlet soft tennis ini turut menyumbangkan medali bagi tim soft tennis Indonesia di ajang tersebut. Atas prestasi tersebut, pengurus soft tennis Sulawesi Utara memberikan apresiasi terhadap 2 atletnya akan prestasi yang sudah diraih, dan kedepannya pengurus Provinsi PST Sulut akan terus fokus dalam pembinaan dan memberikan dukungan penuh bagi atlet yang terus meraih prestasi. Ada dari kita sendiri sebagai pengurus memberikan bonus, dan kedepannya lagi kalau bisa meraih prestasi yang bagus, otomatis kita akan mempersiapkan bonus. Awang Kecen juga mengatakan saat ini persiapan atlet soft tennis terus dilakukan dalam menghadapi babak kualifikasi PON nanti. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Upaya meningkatkan kemampuan prajurit, Kodim 1312 Talaut menggelar latihan menembak. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas serta kemampuan para prajurit. Kodim 1312 Talaut melaksanakan kegiatan menembak dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan prajurit. Latihan menembak tersebut dilaksanakan di lapangan tembak Lanal Melonguane, Kabupaten Talaut. Dandim Kodim 1312 Talaut Letkol Infantri Siegfried W. Panaha Esos melalui Pasi Ops Kodim 1312 Talaut Letu Infantri Rudolf Maariwut kepada TVRI mengatakan latihan menembak senjata ringan merupakan suatu program latihan yang harus dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan menembak prajurit guna menghadapi tuntutan tugas di masa yang akan datang. Kemampuan menembak merupakan salah satu kemampuan dasar prajurit yang harus dikuasai dan dipelihara kemampuannya sehingga dapat tercapai prajurit yang profesional di bidangnya. Kegiatan menembak itu merupakan suatu kegiatan latihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kodim 1312 Talaut yang merupakan program di bidang operasional prajurit yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit dalam bidang keterampilan. Kemudian
Kegiatan ini diikuti oleh prajurit peserta latihan menembak, khususnya menembak senjata laras panjang, diikuti sejumlah 190 orang. Prajurit dalam hal melaksanakan latihan menembak tetap semangat dan selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan latihan di bidang apapun, bukan cuma di bukit dalam latihan menembak. Latihan apa yang dilatihkan selalu dilaksanakan sebagai sesuatu pekerjaan yang bermotivasi. Latihan menembak terbagi dua, yaitu menggunakan senjata laras panjang dan laras pendek dengan jarak yang sudah ditentukan serta teknik menembak reaktif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Ardi Mawentiwalo, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Dan kami ingin mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga kita semakin meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya saya Ceti Zalumingkewas. Dan saya Tabita Simorangkir beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.